Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Mama Ut, pencerita relief Candi Borobudur dari Sekolah Budaya Nitra Maya di bawah asuhan Bapak Bambang Eko Prasetyo. Kumba Jataka. Ada lagi yang akan saya bawakan kali ini. Diambil dari gugus relief Jataka, panel nomor 59 sampai dengan panel nomor 61. Bagaimana kisahnya? Demikian yang saya dengar. Pada suatu masa, di pegunungan Himalaya, terdapat sebuah pohon yang sangat besar. Begitu besarnya pohon hingga cabangnya terbagi menjadi 3. Pada bagian tengah cabang pohon itu terdapat sebuah lubang sebesar kendi anggur. Ketika hujan turun, air memenuhi lubang itu. Di sekitar pohon yang besar itu tumbuh juga tanaman lada hitam, buah malaka, dan banyak buah lain. Ketika buah-buah itu telah matang, mereka jatuh ke dalam lubang dan bercampur dengan air. Burung nuri membawa biji-biji tanaman padi liar, memakannya sambil bertengger di atas dahan pohon itu. Sebagian biji-biji itu jatuh ke dalam lubang pohon berisi air dan bercampur dengan aneka buah-buahan. Lalu panas matahari membuat air di dalam lubang pohon itu berfermentasi, merubahnya menjadi warna merah darah. Ketika haus, hewan-hewan meminum air di dalam lubang itu. Burung, kucing liar, tupai, dan hewan-hewan lain menjadi mabuk setelah mereka meminum air di dalam lubang itu. Burung tidak sadarkan diri lalu terjatuh di kaki pohon. Setelah beberapa saat tidak sadar, burung kembali bernyanyi, lalu terbang kembali dengan riang gembira. Begitu juga dengan hewan-hewan yang lain. Seorang pemburu bernama Sura memperhatikan tingkah pola hewan ini, dan ia penasaran apa sebetulnya yang mereka minum. Sura lalu memutuskan untuk mencicipi minuman ini dan ia pun menjadi sedikit mabuk. Timbul keinginan di dalam hatinya untuk memakan daging. Maka ia menyembelih burung ketitir atau ayam hutan, memanggangnya, lalu memakannya dengan lahap. Hal ini terjadi selama beberapa hari. Sura lalu berpikir untuk membagi minuman ini kepada Varuna sahabatnya yang seorang petapa. Sura lalu mengisi tabung dari bambu, mengisinya penuh dengan air dari lubang itu dan membawanya kepada Varuna. Ia berkata kepada Varuna, "Varuna sahabatku, ayo kita minum ini. Rasanya sangat nikmat," kata Sura kepada Varuna. Varuna meminum air itu dan ia menjadi mabuk. Mereka berdua menjadi mabuk. Keduanya lalu berpikir, mengapa mereka tidak menjual saja minuman itu kepada orang lain. Mereka lalu membawa tabung-tabung dan buli-buli, mengangkatnya dengan pikulan, lalu membawanya ke desa-desa. Mereka mengatakan, "Kami adalah penjual anggur." Pada akhirnya, anggur-anggur itu habis terjual. Hal itu didengar oleh raja. Raja lalu meminta mereka untuk membawakan air yang sama. Raja menyukai minuman itu dan mengatakan kepada mereka, "Apakah kalian masih punya yang seperti ini lagi?" Sura dan Varuna berkata, "Kami masih punya banyak ya Raja." Mereka lalu pulang dan dalam perjalanan mereka bertanya satu sama lain, "Bukankah kita tidak bisa terus-menerus pergi ke pegunungan Himalaya untuk mengambil air itu? Betapa lelahnya kita, mengapa kita tidak membikinnya sendiri?" Mereka lalu mencatat bahannya, mengolahnya, lalu menjualnya. Mereka berhasil dan nama mereka pada akhirnya dikenal sebagai penjual anggur ternama di negeri itu. Orang-orang di negeri itu setiap harinya menghabiskan waktu untuk mabuk-mabukan dan berpesta pora. Pada akhirnya, kota-kota di negeri itu seperti kota mati karena mereka semua menjadi pemalas.
negeri itu lambat laun hancur. Mengetahui negeri itu hancur, Sura dan Faruna memutuskan untuk melarikan diri, mencari negeri lain yang bisa mereka tawari anggur memabukkan itu. Mereka melarikan diri ke Benares. Mereka berkata kepada rakyat Benares, "Katakan kepada rajamu bahwa penjual anggur yang ternama telah datang." Rakyat menghadap kepada raja dan mengatakan hal serupa. Raja lalu memanggil mereka dan menyuruh mereka membuatkan minuman yang sama. Raja menyukai minuman itu, rakyat menyukai minuman itu. Mereka menjadi malas dan menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mabuk. Benares pada akhirnya hancur. Setelah Benares hancur, mereka lari menuju ke Saketa. Dan setelah Saketa hancur dan kota-kota lain hancur, mereka berjalan menuju ke Safati. Pada saat itu Safati diperintah oleh Raja Sabamita. Raja Sabamita meminta Sura dan Faruna untuk hadir di istananya. Raja berkata, "Apakah kalian bisa membuatkan kami minuman seperti itu? Minuman yang memabukkan itu?" Sura dan Faruna berkata, "Kami bisa ya Raja. Tolong sediakan bahan-bahannya dan sediakan juga 500 tempayan kosong. Kami akan mengisi semua tempayan-tempayan itu dengan minuman memabukkan untuk Baginda dan seluruh rakyat Safati." Minuman pun dibuat. Mereka menempatkan kucing pada setiap tempayan untuk menjaga agar tempayan-tempayan itu aman. Dan ketika air di dalam tempayan ini mulai berfermentasi lalu tumpah keluar, kucing-kucing ini mulai menjilati air itu dan mereka menjadi mabuk dan tidak sadarkan diri. Tikus-tikus mulai mendatangi kucing-kucing yang tidak sadarkan diri ini, menggigiti telinganya, tangannya, tubuhnya hingga berdarah-darah. Seorang pengawal mengetahui kejadian ini lalu melaporkan hal itu kepada raja. Raja memanggil Sura dan Faruna. Raja lalu berkata, "Kalian pasti telah membuat racun sehingga membuat kucing-kucing itu mati." Sura dan Faruna berkata, "Tidak ya Raja, tidak. Itu minuman yang memabukkan." Sayang, raja tidak percaya lalu menghukum mereka. Raja memerintahkan kepada prajuritnya untuk menghancurkan 500 tempayan berisi anggur itu. Dan ketika tempayan-tempayan itu hendak dihancurkan, kucing-kucing mulai sadarkan diri, kembali bangun, dan mengeong-ngeong seperti biasa. Raja lalu berkata kepada para pengawalnya, "Oh, ternyata ini bukan racun." Tapi sayang, Sura dan Faruna terlanjur dihukum mati. Raja lalu memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah perayaan besar. Ia ingin minum bersama dengan rakyatnya. Sakra, raja para dewa, melihat dari tahtanya di alam dewa. Ia lalu berkata, "Aku tidak akan membiarkan negeri itu hancur. Jika Raja Sabamita meminum minuman itu dan Safati menjadi hancur, maka seluruh Jambudwipa pun akan hancur." Sakra memutuskan untuk turun dari tahtanya, menyamar sebagai Brahmana, lalu menghadap kepada raja dan berkata, "Ya Raja." Raja melihat kedatangan Brahmana yang melayang di udara lalu bertanya, "Siapakah engkau?" Sakra lalu berkata, "Aku adalah Brahmana pembawa kumba. Di dalam kumbaku ini tidak berisi minyak atau mentega, tetapi berisi air keburukan. Belilah kumbaku ini, wahai Raja." Raja bertanya lagi, "Air keburukan macam apa itu?" Sakra berkata, "Jika Raja meminum 1 cawan saja, mungkin akan menyegarkan tubuh. Jika Raja meminum 2, 3, 4, 5, mungkin Raja akan menjadi tidak sadarkan diri. Raja akan menari dan lupa diri. Raja bahkan lupa di mana sedang berbaring ataupun berdiri. Raja akan seperti boneka kayu yang dimainkan oleh dalang. Dan jika Raja menghabiskan seluruh isi kumba ini,
maka aku bisa menjamin raja akan mati dan kematianmu tidak akan dihormati ataupun ditangisi karena engkau mati dengan cara menjijikkan. Negerimu akan hancur, rakyatmu pun akan turut mati. Setelah mendengar nasihat Sakra, Raja Safati menjadi sadar dan tahu apa yang dimaksud dengan air keburukan itu. Raja Safati memutuskan untuk menyuruh seluruh prajuritnya menghancurkan semua tempayan-tempayan berisi anggur memabukkan itu. Raja Safati memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar. Ia ingin memerintah negerinya dengan cara bijak dan bajik. Demikianlah budi luhur membawanya kembali ke jalan yang benar. Raja Safati memerintah hingga akhir hayatnya dengan cara yang bajik dan bijak. Demikian kisah Kumba Jataka. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran di dalamnya dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.